Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bertemu kembali dalam renungan harian. Hari ini, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari yang baru untuk kami memulai lagi aktivitas kami. Bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Dan kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami dalam memasuki hari-hari kami untuk kami berkarya yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Kisah Rasul pasal 19 ayat 8 sampai ayat 9. Kisah Rasul pasal 19 ayat 8 dan ayat 9, firman Tuhan berkata, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tema renungan kita ialah tantangan memberitakan Injil. Saudara-saudara, orang yang hendak melangkah maju selalu akan berhadapan dengan tantangan. Secara umum, tantangan dapat berasal dari dalam diri kita yang tiba-tiba muncul perasaan malas sehingga tidak melangkah maju. Tantangan bisa muncul dari luar, bisa dari orang lain dan juga situasi. Begitu juga dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus di Efesus menjadi pembelajaran bagi kita. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena tantangan demi tantangan yang dialami mereka, kita semua dapat mengalami kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil di Efesus sangat jelas menghadapi tantangan berhadapan dengan orang lain. Berhadapan dengan orang yang tegar hatinya. Disebutkan bahwa mereka tidak mau diyakinkan. Ayat 9, saudara. Lebih jauh dari itu mereka malah mengumpat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengumpat artinya memburuk-burukan atau mengeluarkan kata-kata keji atau kotor tentang jalan Tuhan. Rasul Paulus bertindak. Tindakannya praktis dan strategis dengan melakukan. Meninggalkan orang-orang demikian, memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kelas Tiranus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pembelajaran berharga bagi kita sekarang dalam menghadapi tantangan pemberitaan Injil dari luar. Apalagi berhadapan langsung dengan mereka yang mengeluarkan kata-kata kotor. Yaitu yang pertama, jangan berfokus pada apa yang mereka katakan. Dengan cara menghindar dari perdebatan yang tidak perlu dan memisahkan keterpengaruhan kepada orang-orang mulai tumbuh iman mereka di dalam percaya pada Tuhan Yesus. Atau sekarang mungkin disebut isolasi. Yang kedua, saudara-saudara, setiap hari mengajar, berbicara, menjelaskan Injil kepada mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Disinilah letak pentingnya pemeliharaan jemaat Tuhan. Saya mengajak kita memuji Tuhan. PKJ 124. Saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu Tuhan.
di saat ini. Kau perlu jangkar, haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan mengaruniakan kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam pemberitaan Injil. Kami tahu Roh Kuduslah yang menguatkan kami dan memampukan kami. Tolong kami Tuhan untuk penuh dengan sukacita, dengan berani memberitakan Injil kemanapun Tuhan percayakan kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.